Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya, kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa orang yang men-tag nama saya ya, dan mendorong saya untuk mereaction video ini dari beberapa hari yang lalu. Tapi saya belum sempat. Ini saya sempat ya. Saya tidak akan membahas person Mbak Lina Mukherjee, karena sudah banyak sekali yang membahas mereaction tentang Mbak Lina Mukherjee sendiri ya. Karena Mbak Lina Mukherjee juga manusia ciptaan Allah, bisa jadi dia berubah dan bertaubat. Jadi saya tidak perlu reaction dia. Saya mengambil ibroh dari apa yang dia lakukan ini, mengingatkan bahwa ada satu sikap yang jangan sampai kita lakukan. Sikap ini di dalam Islam termasuk sikap dosa, masuk ke dalam ranah dosa besar. Nah, hadis riwayat Muslim yang akan saya bacakan tersebut itu berkaitan tentang sikap al-mujaharah. Adalah orang-orang yang, saya jelaskan saja di sini ya. Jurnal yang saya baca di sini adalah hadisnya, saya dulu bacakan hadisnya ya. Rasulullah bersabda, semua umatku dimaafkan kecuali mujahirun, orang yang terang-terangan dalam maksiat. Termasuk mujaharah ialah seorang yang melakukan suatu amal keburukan pada malam hari, kemudian pada pagi harinya ia membeberkannya padahal Allah telah menutupinya. Ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan demikian dan demikian. Nah, apalagi sedangkan orang yang berdosa secara sembunyi-sembunyi lalu dia beberkan dosa itu, dia termasuk mujaharah. Apalagi orang yang sengaja dosa besarnya terang-terangan diekspos untuk di like, di komen, di reaction banyak orang, disiarkan, dijadikan konten, dan dia bukan melakukan dosa kecil tapi melakukan dosa besar, yang mana dosa itu ada larangannya di dalam Al-Quran, dan dia secara sadar lakukan itu, dan dia katakan bahwa itu rasa penasarannya dia gitu. Nah, dan dia tahu kalau itu dosa, bahkan dia tahu aku melanggar rukun iman. Dia melanggar keimanannya kepada Allah. Dia yang katanya tadi percaya kepada Allah, melafazkan kalimat syahadat, persaksian bahwa dia menuhankan Allah, percaya bahwa Allah adalah Tuhan, tapi tidak percaya dengan apa yang Allah larang. Dia melanggar aturan itu, bersikap mungkar secara terang-terangan di hadapan Allah. Makanya ini termasuk dosa besar, mujaharah ini. Nah, kemudian apalagi ya? Saya juga teringat terhadap firman Allah dalam surah An-Nur ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi memang konteks ayat ini berkaitan dengan fitnah terhadap Sayyidah Aisyah ya, bukan perkara makan celeng atau ngok, tetapi masalahnya di sini adalah perbuatan keji yang diharapkan orang lain ketahui gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan terjadi terhadap Mbak Lina Mukherjee, dan saya khawatir Mbak Lina Mukherjee tidak tahu sikap mujaharah ini gitu. Dan saya juga tidak mau umat Islam itu tidak menasehati Mbak Lina Mukherjee bahwa ada sikap mujaharah ini. Kalau terkait makan engok, Mbak Lina Mukherjee lebih tahu dari saya bahwa itu hukumnya haram. Tapi sikap mujaharah ini Mbak Lina tahu tidak? Nah, khawatirnya dia tidak tahu. Makanya di sini tugas saya untuk memberitahu bahwa sikap ini, mujaharah atau perbuatan ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam ranah dosa besar dan tidak diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak ada kesempatan bagi Mbak Lina itu bertaubat, karena saya khawatir juga orang yang menyepelekan dosa kecil apalagi dosa besar, termaktub orang-orang yang di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26 disebutkan oleh Allah. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ini berkaitan dengan Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak
banyak orang yang diberikannya petunjuk. Nah, ini poinnya yang saya ingin ingatkan kepada Mbak Lina, bahwa dan ini bukan cuma buat Mbak Lina, buat saya pribadi dan buat Anda semua ya. Mohon maaf ya, rambut saya kelihatan sedikit. Nah, di sini tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Nah, saya khawatir kita masuk ke dalam ranah orang fasik, di mana orang-orang ini Allah kategorikan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Kita ini diikat dengan perjanjian ketika kita berislam, syahadat. Kita berjanji kepada Allah bahwa kita menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sebagai Rasul. Lalu kita melanggar perjanjian itu, sebagaimana Bani Israel melanggar perjanjian terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ya. Mereka melanggar perjanjian, dan orang-orang orang Nasara yang melanggar perjanjian, di mana ketika perjanjian kekal dilakukan oleh Abraham dan Allah, yaitu berkhitan, mereka nggak mau berkhitan. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, apalagi orang-orang yang sengaja membuat dosa besar lalu menyiarkannya dan berharap like, comment, subscribe. Mana ada sih orang yang berbuat dosa lalu berharap di like gitu. VT itu gunanya apa? Di like dan di komen. Berarti apa? Motivasinya bisa jadi berharap untuk di like dosanya itu, atau berharap untuk di reaction. Salah satunya reactionnya adalah penghujatan. Ketika orang lain menghujat, dia marah, terjadi dosa lagi. Orang berbuat dosa gara-gara dia takutnya menjadi dosa jariah. Ini banyak banget nih, bertubi-tubi banget nih. Satu, bersikap mujaharah, itu secara terang-terangan berbuat dosa, lalu menyiarkannya, berharap orang tahu tentang dosa itu, secara sadar melakukan dosa itu, dan menyepelekan dosa itu, dan menertawakan dosa itu. Kemudian, menyebabkan orang lain berbuat dosa dengan cara orang lain menghujat dia gara-gara dia minta dihujat. Kemudian, apalagi, ini dosa jariah nih, lama-lama, na'udzubillah min dzalik. Satu sikap yang juga saya khawatirkan terjadi adalah ketika ada orang yang menasehati dia, lalu dia menepisnya dan menolaknya. Ini masuk ke ranah apa? Sombong dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sombong dalam Islam ada kategorinya adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang merendahkan orang lain juga. Itu termasuk kategori sombong dalam Islam. Nah, ketika dia berbuat dosa terang-terangan, orang lain mereaction banyak, kemudian dia menolak orang itu dan mengatakan bahwa babi bu bebo, menyepelekannya, masuk kategori sombong. Dan ingatlah, sikap sombong walaupun hanya sebiji sawi di dalam hati orang itu tidak mencium bau surga. Gimana mau masuk? Mencium aja enggak. Nah, makanya ini wajar orang bersikap mujaharah ini tidak diampuni oleh Allah, karena rentetan-rentetannya banyak nanti yang menjadi asbab dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia khawatirnya kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah menjadi orang yang fasik, orang yang disesatkan gitu, dan sampai mati dia tidak akan bertaubat karena Allah tidak memberikan kesempatan mendapatkan hidayah. Sebenarnya bukan Allah tidak memberikan kesempatan, Allah berikan kesempatan, tapi Allah juga mengizinkan orang ini tidak mendengar pemberitahuan, tidak melihat pemberitahuan itu, sebagaimana yang terjadi kepada Bani Israel, kepada Fir'aun yang berkali-kali Allah izinkan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah berikan dia kesempatan untuk dinasehati, diberikan nasihat oleh Nabi Musa, tapi karena dia memang sudah bertubi-tubi karat di hatinya itu sudah banyak, maka tidak masuk hidayah itu menyentuh kelembutan hatinya itu. Hatinya lembut sebenarnya, tapi karena sudah dilapisi karat, karena menyepelekan dosa besar, dosa kecil, maka hidayah itu tidak bisa menembus. Ya, mudah saja bagi Allah kalau Allah kehendaki. Tapi masalahnya Allah mengizinkan kamu berbuat maksiat karena kamu menghendakinya. Karena kamu diberikan free will oleh Allah. Allah hanya mengizinkan saja. Seperti sebagaimana iblis yang meminta untuk menyesatkan manusia, Allah izinkan. Tapi konsekuensinya Allah sudah kasih tahu juga. Apa itu? Berlabuhnya di mana kamu nanti. Saya sedang tidak menakar dosa orang ya. Bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada dosa Mbak Lina ya. Tapi Allah tutupi itu. Bisa jadi pahalanya Mbak Lina banyak daripada saya, dan juga Allah tutupi pahala beliau ya. Saya tidak tahu siapa di antara saya dan Mbak Lina itu meninggalnya dalam melafazkan kalimat tauhid. Saya tidak tahu ya. Nauzubillah min dzalik, saya diizinkan Allah kafir. Ya Allah, jangan izinkan ya Allah saya kafir kepadamu, ingkar kepadamu ya Allah.
saya tidak akan berani menerima hukuman dari Allah. Astagfirullahalazim. Kebakar api saja rasanya gimana, apalagi siksaan Allah yang memang kesakitannya berkali lipat nanti di neraka. Nauzubillah min dzalik. Selagi kita masih di dunia, yuk lepaskan dulu dosa-dosa di dunia. Mari kita minta ampun kepada Allah. Semoga masih diizinkan Allah untuk bertaubat dan mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama menjadi ibrah ya apa yang terjadi ini. Jangan ikut hujat, Mbak Lina.